Halo Nona Aston, ada apa? Halo, Ten Oxford. Saya hanya ingin memastikan lagi, apakah Anda ingin latar poster pernikahan berwarna biru muda? Ya, calon istri saya suka biru muda, tolong ubah warnanya. Baik, saya akan mengirimkannya untuk pemeriksaan akhir setelah diubah. Baiklah, sudah diputuskan. Halo Tian Oxford. Dan Panton, apa yang Anda lakukan di sini? Ten Oxford, hijacker Oxford yang menyuruh saya datang. Ibuku? Apakah dia menerima undanganku? N Oxford, dia rasa Dora tidak cocok untukmu. Dia tidak akan hadir kecuali kau menikah dengan Nona Abel. Julia Abel? Tidak mungkin. Calon istriku adalah Dora. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kami akan mencoba pakaian pengantin. Sampai jumpa. N Oxford, Bagaimana menurutmu yang ini? N Oxford, Yang ini bagaimana? Desain terbaru tahun ini? Istri Anda akan terlihat cantik dengan ini. Bagus. Tambahkan untuk dicoba, Dora. Dora, aku baru melihat beberapa gaun pengantin. Semuanya sangat bagus. Kau akan terlihat cantik. Cobalah. Bill, aku ingin menunda pernikahan kita. Kenapa? Mengapa ditunda? Bill, ayah Larry Harper sakit parah. Penyesalan terbesarnya tidak melihat Larry menikah. Untuk mewujudkan keinginannya, aku setuju punya anak dengan Larry. Apa katamu? Dora, kita sebentar lagi menikah. Tapi kau mau punya anak dengan orang lain. Bill, aku dan Larry sudah berteman lama. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak peduli siapa dia. Itu urusannya. Dia bisa cari orang lain, tapi bukan kau. Bill, kau terlalu egois. Dora melakukan ini dengan tulus. Sebagai tunangannya, kau harus mengerti. Kau tidak pantas untuknya. Bill, aku tidak menyangka kau seekil ini. Aku sangat kecewa padamu. TN, Oxford, ada masalah apa? Kau pura-pura bagus ya. Dora, abaikan dia. Ayo pergi. Dora. Dora. Tuan Oxford, tolong. Dora, Bill tidak cukup baik untukmu. Kamu harus menikahi Larry. Dia cinta sejatimu. Kalau dulu dia tidak ke luar negeri, Bill takkan punya kesempatan. Apa maksudmu? Aku dan Bill akan segera menikah. Tapi kalian belum menikah, kan? Dora, katanya Sky Group akan investasi miliaran di perusahaan Larry. Dia akan jadi sukses besar. Kalau kamu melewatkannya pasti menyesal. Nona Acton, pacarmu pingsan? Cepat periksa dia. Larry pingsan. Dia juga datang ke butik pengantin. Bukan, TN Oxford. Bill Oxford. Ya. Aku harus temui Larry. Aku tak ada waktu untuknya sekarang. Astaga, inikah tunangan Ten Oxford? Dia tinggalkan dia demi pria lain. Permisi, apa Anda teman Ten Oxford? Tenant Oxford, sakit perut dan pingsan di toko kami. Bill pingsan? Di mana? Aku akan ke sana sekarang. Bill, kamu pasti baik-baik saja. Tunangan tak sebaik teman. Julia, kenapa kamu di sini, Bud? Aku yang antar kamu ke sini, tentu aku juga ada.
Terima kasih. Aku dengar dari staf tunanganmu meninggalkanmu. Apa yang terjadi? Aku sedikit lapar, Bu. Bisakah kamu ambilkan makananku, Bu? Nanti akan kuceritakan. Tunggu di sini. Bill, Larry dengar kamu di rumah sakit dan datang menjenguk. Bill, halo? Halo, Bill. Aku teman lama Dora. Aku dengar kau di rumah sakit, jadi aku datang menjenguk. Kau tak diterima di sini? Tolong pergi. Bill, Larry menyempatkan diri menjengukmu. Kenapa kau bersikap seperti ini? Apa aku dekat dengannya? Kau? Bill, jangan bertengkar karena ini membuatku sangat sedih. Dulu kulihat cewek manis palsu di drama, tapi pria bermuka dua di dunia nyata lebih gila. Bill, kenapa kau jadi seperti ini? Larry datang dengan niat baik. Mengapa kau sinis sekali? Segera minta maaf ke Larry. Niat baik, dia minta tunanganku menikah dan punya anak bersamanya. Itu niat baik, kurasa dia serigala berbulu domba. Bill, sudah cukup? Larry sudah temanku bertahun-tahun. Aku hanya membantu sedikit. Kau terlalu picik. Kau ini laki-laki atau bukan? Benar, niat Dora baik, tapi kau justru ribut. Belum pernah kulihat pria sesempit ini. Aku yang sempit, aku yang ribut. Bill, sudah selesai. Kalau kemampuanmu memang biasa saja, tapi temperamenmu benar-benar buruk. Bill, ketahuilah. Setuju atau tidak, aku akan tetap bantu Larry. Dora, apa kau masih anggap aku tunanganmu? Tentu, kau tetap tunanganku. Akan kunikahi kau nanti. Tapi pernikahan kita harus ditunda. Ada hal lain yang harus kusampaikan. Ayah Larry punya harapan terakhir, melihatnya menikah dan punya anak. Jadi aku putuskan menikahi Larry dulu untuk itu. Bill, aku dan Larry akan daftar nikah dulu. Tapi jangan khawatir. Kami akan cerai setelah ayahnya meninggal. Lalu kita akan menikah. Aku belum pernah lihat orang yang rela nikah dan punya anak untuk orang lain. Dora, kamu benar-benar membuka mataku. Bill, jangan khawatir. Kami cuma nikah untuk formalitas. Tapi kami buru-buru, jadi kami pakai tempat pernikahanmu dulu. Dora sudah setuju, dan kurasa kau tidak akan keberatan. Benar? Jangan mimpi. Lebih baik kuberikan ke anjing daripada kalian. Bill, jaga mulutmu. Ini cuma tempat nikah. Haruskah kau kasar sekali? Aku akan beri uang ganti rugi, oke? Dora, aku yang bayar. Bill, sebutkan harganya. Aku tidak akan protes. Bill tak peduli uang kotormu. Kamu siapa? Aku teman Bill. Kupikir siapa? Ternyata cuma temannya. Pantas saja, sama seperti Bill, kau menyedihkan. Tak punya uang, tapi sok. Larry punya harta lebih dari 1 miliar yuan. Recehannya saja cukup untuk kerja bertahun-tahun. Siapa yang tidak mau kalau Bill tidak? 1 miliar bukan apa-apa bagi Bill. Masih juga kau sombong? Kamu gila? Kau pamer seolah dia orang terkaya. Mengejek. Bill memang orang terkaya. Kamu benar. Bill memang benar-benar. Cukup. Aku lebih kenal Bill dibanding kalian. Membandingkannya dengan Larry itu memalukan. Baiklah Bill, berhenti bicara. Aku akan transfer biaya pernikahan dan tambah 10.000 yuan. Sekarang kamu terima. 10 juta? Kamu bercanda? Dora, apa aku semurah ini di matamu? Bill, kamu cuma mengurus sedikit keperluan, beneran? 10 juta tidak cukup. Baik, aku tambah 10.000 lagi. Sekarang jangan mengeluh lagi, benar kan? Tapi jangan terima uang tanpa kerja. Meski pernikahan Larry dan aku palsu.
Ayahnya tak boleh tahu. Kamu kenal baik agensi pernikahan, ubahannya kuserahkan padamu. Kau mau aku rencanakan pernikahanmu? Lebih baik aku atur pemakamanmu, akan kubuat mewah tanpa bayaran. Sekarang keluar. Bill, sudah jadi 20.000. Kamu masih belum puas? Jangan keterlaluan. Keluar. Aku tak mau lihatmu lagi. Bill, kau akan menyesal. Ayo pergi. Sudahlah, jangan marah, dia tak layak. Makan bubur dulu. Kalian datang, aku akan keluar dulu. Ini. Nyonya Oxford? Bill, lihat siapa yang datang. Ibu, Nyonya Oxford. kenapa ibu datang? Bukankah ibu putus hubungan? Bu, aku tahu salah. Seharusnya aku dengar nasihat ibu. Maafkan aku. Sudah kubilang, dia bukan orang baik. Dan dia sangat bodoh, kau korbankan segalanya untuknya. Sekarang kau lihat, menyesal sekarang ya. Ibu, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Nyonya Oxford, keluarga selalu memaafkan, jangan marah padanya. Untuk Julia, aku akan memaafkanmu. Berdiri. Katakan, apa yang terjadi di antara kalian? Ibu, setelah pertengkaran kita, aku bersama Dora, selama bertahun-tahun, untuk mendukung karirnya, aku sudah kerja keras terus-menerus, membantunya dapat klien, aku minum sampai sakit, lambungku hancur. Dan sekarang, dia mau nikah dengan pria lain dan punya anak darinya. Dia keterlaluan. Bill, kalau kau sebut mau menikahinya lagi, aku akan mengusirmu. Bu, aku harus menikah. Tapi dia bukan calon yang tepat. Ibu, aku setuju dengan orang yang ibu jodohkan dulu. Bill, akhirnya kau sadar juga. Bill, Julia adalah orang yang ibu jodohkan untukmu. Ibu, kami tidak cocok. Aku lihat dia tumbuh besar. Tak ada yang lebih cocok darinya. Tapi kami, Baru saja kau setuju? Kau menyesal sekarang? tapi, baiklah, Ibu, aku setuju. Bagus, Julia. Julia, Bill sudah sadar. Tapi Dora dan Larry keterlaluan. Mereka harus dihukum. Nyonya Oxford, jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka kapok. Dora, kita sudah selesai. Kate, tolong bantu undangan pernikahan baruku. Waktu dan tempat tetap. Ganti nama pengantin pria jadi Larry. Tenang saja, sudah kucatat semua. Hapus undangan untuk teman-teman cupu Bill, ganti dengan keluarga dan teman Larry. Ada undangan khusus untuk VIP, harus ditangani dengan hati-hati. Siapa itu? CEO baru Heaven Group. Heaven Group mensuplai 60% bisnis kita, katanya ada CEO baru. Kali ini aku harus menjilat mereka. Layani CEO baru dengan hormat. Siap. Jangan lupa beri Bill 20.000 yang dijanjikan. Kalau tidak, dia bisa kacaukan pernikahan. Itu tawarannya. Bill, kenapa kau di sini? Minta maaf atau minta uang?
Aku di sini untuk membatalkan pertunangan kita. Karena kau pilih Larry, aku mundur, mulai sekarang kita putus. Kamu putus denganku? Bill, lihat dirimu sendiri. Dora mau menikahimu itu rezeki langka. Kalau tak hargai silakan. Tapi ancam putus itu keterlaluan. Dora, tak usah pedulikan dia, putus saja. Kamu dan Larry jodohnya. Sekarang bisa jadian terbuka. Bill, kau keterlaluan. Masalah sebelumnya belum selesai. Sekarang ancam putus lagi. Sudah puas? Dora, kalau mau putar balikan kata-kataku silakan. Tak ada lagi yang kubicarakan. Mau nikah atau punya anak dengan siapa itu urusanmu. Gitu juga dengan siapa yang kunikahi bukan urusanmu. Bill, kamu gila? Minta maaf hari ini atau kita putus? Kalau tidak, aku tak akan izinkan kita bertemu lagi. Kamu. Kalau kamu pergi hari ini, kamu akan menyesal. Kenapa kamu di sini? Aku mau bahas tanggal pernikahan kita. Lalu soal venue nikah kamu dan Dora, mau rebut kembali? Lupakan venue itu. Membuatku jijik. Jangan khawatir. Ini aku akan menikahimu. Janji nikah megah untukmu. Gitu dong. Aku dapat undangan nikah Dora dan Larry. Kenapa mereka mengundangmu? Aku CEO Heaven Group, klien terbesar mereka. Mau ikut ke pernikahan mereka bersamaku. Aku takkan hadir di nikah pasangan brengsek itu. Bisa jadi kamu kehilangan tontonan seru. Tontonan seru? Seru bagaimana? Larry bilang ayahnya sekarat, jadi minta tolong Dora. Ayahnya dirawat di rumah sakit keluarga kami. Kuselidiki, tebak apa yang kutemukan? Hah? Ayahnya sehat walafiat, bahkan lebih segar darimu. Apa reaksi Dora lihat ayah Larry yang sehat di acara itu? Acara ini pasti bakal seru. Red Construction mengirim gelang giok. Pak Hacker, Silakan masuk. Larry, kenapa ayahmu datang? Ayah? Bukannya sudah kubilang pura-pura sakit di rumah sakit, kenapa kamu datang? Bukannya kau yang menyuruh orang menjemputku. Kapan aku menyuruh orang menjemputmu? Larry, kondisi ayahmu tidak baik. Dia harus istirahat. Kenapa biarkan dia datang ke pernikahan? Ayah senang lihat kita menikah. Lihat, karena senang. Kesehatannya membaik. Benar kan ayah? Ya, betul. Mungkin ini sisa tenaga terakhir. Umurnya sudah tidak lama lagi, kita harus penuhi keinginannya. Baiklah, jaga baik-baik ayahmu. Aku akan temani ayah istirahat di sana, nanti aku cari kamu. Oke. Julia, aku sudah sampai. Di mana kamu? Bill, aku terjebak macet akan cukup lama. Baik, aku tunggu di sini ya. Apakah kamu bawa undangan dan hadiah? Ya. Sudah kusuruh orang bawa ayah Larry ke lokasi. Masuk saja. Tidak perlu menunggu. Aku segera sampai. Baik, aku masuk dulu. Dora, hari ini akan kutunjukkan sifat asli calon suami. Dora, sejumlah pejabat penting dari Galaxy City datang. Tentu saja. Keluarga Harper sangat terkenal di Galaxy City. Tamunya semua kaya atau dari kalangan elit. Dora, aku iri kau bisa dekat dengan ahli waris kaya seperti Larry. Sebentar lagi kau akan jadi ratu keluarga berpengaruh. Kate, sudahlah. Ini hanya pernikahan palsu.
Kami akan bercerai setelah ayahnya meninggal. Dora, kenapa bicara tentang perceraian? Kurasa kau dan Larry saling mencintai. Kalian berdua seharusnya bersatu. Bukankah enak jadi sosialita kaya? Jangan bilang kau mau menikahi Bill dan hidup miskin. Dora, pikirkan baik-baik. Kau berkembang karena koneksi Harpers. Larry akan dapat investasi bernilai puluhan miliar. Bersamanya, perusahaanmu akan lebih maju. Bill itu orang lemah tak berkutit, tak punya kekuatan atau relasi. Dia tak berguna. Jangan sebut dia. Dia hanya membuatku kesal. Dia tak punya keahlian dan hanya menggangguku. Halo Tuan Smith. Nona Botel, CEO baru kami sedang menuju pernikahanmu. Mohon bersiap-siap. Baik, jangan khawatir. Aku sudah siap menyambut CEO baru dengan baik. Baik, sampai jumpa di lokasi. Baik, Tuan Smith. CEO baru. Heaven Group akan segera tiba. Mari sambut mereka di pintu. Larry, CEO Heaven Group akan segera datang. Ikut aku menyambut mereka. Baik, Ayo pergi. Glory Group memberi perhiasan emas. Heaven Group memberi laporan pemeriksaan medis. Bill? Bill, kenapa kau di sini? Aku datang bawa hadiah dan membongkar kebohongannya. Dora, jangan dengarkan dia. Dia cari masalah saja di sini. Security, orang ini mengganggu. Keluarkan dia sekarang. Tunggu. Aku punya undangan pernikahan, mau mengusir tamu. Inikah cara perlakukan tamu? Ini asli. Bagaimana kau dapat undangan Heaven Group? Karena aku perwakilan Heaven Group. Sudah, Bill. Hentikan omong kosongmu. Kau bawa laporan medis ke pernikahanku. Apa maumu? Zora, bukankah ayah Larry sakit parah? Lihat laporan medisnya, dia sehat walafiat dan bisa hidup 20 tahun lagi. Dia terus bohongi kalian. apa yang terjadi? Tidak dengar katanya. Larry menipu soal pernikahan pakai penyakit ayahnya. Tidak mungkin. Bianca Harper melakukan penipuan pernikahan. Larry, ada apa sebenarnya? Dora, jangan termakan omongannya. Semuanya palsu. Dia mau menghancurkan pernikahan kita. Dora, dia pasti cemburu kamu bersama Larry. Makanya dia palsukan laporan medis ini. Jangan terkecoh. Larry, kebenaran akan terungkap. Bukannya katamu ini palsu? Ayahmu tidak ada di sini. Panggil dia keluar dan kita lihat. Bill, ayahku lemah dan tidak tahan tekanan. Kau mau dia lihat kelakuanmu ini? Kau mau membunuhnya. Tidak tahan tekanan. Pasti ada yang kau sembunyikan. Sudah cukup, Bill. Kau benar-benar habis-habisan menggagalkan pernikahan kami. Perbuatan ini membuktikan kau tak punya malu. Dora, kupikir laporan ini akan tunjukkan sifat aslinya. Ternyata aku salah. Orang berpura-pura tidur takkan bisa dibangunkan. Baik, Bill. Tamu penting akan segera datang. Aku tak mau bicara denganmu. Pergilah sekarang. Masih kumaafkan. Atau aku takkan pernah menikahimu. Dora, kau lupa diri atau terlalu percaya diri? Lupa kita sudah putus. Kamu, Bill, CEO Heaven Group akan datang. Dia klien penting, Dora. Tahukah engkau masalah besar yang kau timbulkan? Kau hanya cari uang. Ini gaji 10 tahun di kartu ini. Ambil dan pergi. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Jika aku cari uang, tidak mungkin aku bersama Dora Acton. Hah? Bill, kau tidak tahu malu. Mau uang lebih? Bilang saja. Berhenti sok mulia. sudah cukup, Bill. Security usir dia. Siapa berani sentuh dia?
Coba sentuh dia kalau berani. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk pernikahan. Dan ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Kapan aku mengundangmu? Nona Bothel, kau sengaja lupa lagi. Undangan ke Heaven Group itu palsu. Kau. Apa kau? Julia Abel, CEO Heaven Group. Kau. CEO Heaven Group. Kalau dia CEO Heaven Group, berarti aku orang terkaya di Yellow City. Dora, jangan percaya omongan mereka. Bagaimana Bill kenal CEO Heaven Group? Bukankah ini sudah jelas? Mereka pasti dengar CEO akan datang, lalu berpura-pura jadi dia untuk membuat masalah. Bill, kau benar-benar mati-matian. Jangan meragukannya, dia memang CEO Heaven Group. Sudah, Bill. Memalsukan sebagai CEO, kau tahu akibatnya. Lebih baik kau pergi dengan si jalang itu sekarang. Kalau tidak, saat CEO datang, kau akan merasakan amarahnya. Dora, kau terlalu memujiku. Aku tak tahu harus memuji atau memarahmu. Karena kau sebut amarah besar. Sayang dong kalau aku tidak marah. Smith, beritahu perusahaan untuk batalkan pesanan 50 juta Actons. Bagaimana dia tahu pesanan dengan Heaven Group? Mungkinkah dia benar CEO? Tidak mungkin. Masa si pecundang itu bisa kenal orang penting? Ini pasti cuma kebetulan. Kau bahkan kenal Pak Smith, aktingmu memang luar biasa. Tapi mungkin kau belum tahu ini. Pak Smith sudah setuju dengan pesanan Dora. Semuanya sudah final. Kebohonganmu sangat menggelikan. Dasar jalang. Berani sekali kau. Aku hampir termakan bohongmu. Dora, jaga ucapanmu. Dora, lihat, Pak Smith datang. Bill, Pak Smith, dari Heaven Group di sini. Kau akan terbongkar juga. Dora, ada telepon. Nona Bothel, ada masalah. Heaven Group membatalkan pesanan kita. Apa? Dora, ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Bothel, apa kau sakiti CEO baru kita? Tidak. Aku bahkan tak kenal CEO barunya. Mana mungkin aku menyakitinya? Aneh sekali. Dia sendiri yang minta batalkan pesanan. Kalau kau tak menyakitinya, dia takkan begini. Halo, Nona Abel. Anda datang juga? Izinkan saya perkenalkan CEO baru Heaven Group, Nona Abel. Dia benar-benar CEO Heaven Group. Ya ampun, Nona Bothel tadi bicara kasar. Nyonya Abel, maaf. Saya salah paham. Saya tidak tahu Anda CEO baru. Tolong jangan marah. Tolong beri kesempatan lagi untuk pesanan ini. Saya janji tidak akan mengecewakan. Dora, tadi berani panggil aku brengsek? Kehilangan pesanan kami tak pengaruhi perusahaanmu? Tidak. Heaven Group klien utama kami. Tanpa Heaven Group, kami tak bisa bertahan. Bisa tarik kembali keputusanmu? Mimpi. Aku tak pernah ingkar janji. Nyonya Abel, saya paham. Ini demi Bill, ya? Meski dia temanmu, jangan main-main dengan pesanan besar. Teman saja tak cukup. Tapi tunangan mungkin bisa. Bill Oxford, berani selingkuh dariku. Ini adil bagiku. Dora masih berkhayal. Kita sudah putus. Ini bukan urusanmu lagi. Aku tak setuju putus. Kau tak boleh bersama wanita lain. Konyol. Putus butuh persetujuanmu. Tentu butuh persetujuanku. Tanpa itu, bersamamu berarti selingkuh. Apa Bill setuju kamu menikahi pria lain? Kamu, apa Bill setuju kamu punya anak dengan pria lain? Apa Bill perlu izinmu untuk putus?
Nona Abel, meski sebagai CEO Heaven Group, kau tak bisa seenaknya memukul tunanganku. Aku tak memukulnya sebagai CEO. Aku memukulnya sebagai tunangan Bill. Dia menikahimu, tapi masih mau Bill setia. Bagaimana aku tak menampar wanita tak tahu malu? Lagi pula, apa keluarga Harper segitu hebatnya? Apa jadinya kalau aku pukul tunanganmu? Apa yang bisa kau lakukan? Kau, Nona Abel, kau pasti ditipu Bill. Dia hampir menikahi Dora belum lama ini. Sekarang dia bersamamu. Pasti dia mengincar uang dan jabatanmu. Pria seperti itu tak layak kau lawan Harper dan Acton. Nona Abel, ini semua salah Bill. Dia serakah. Dia tak bisa dapat uang dariku. Jadi dia mendendam. Jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Ya sampai sekarang kau masih fitnah aku? Acton, aku buta mau menikahimu. Kau sebut aku serake? Baiklah, dengan statusmu, kau bahkan tak layak temui aku. Bill, aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Tanpa aku, kau sudah mati kelaparan sejak dulu. Sekarang setelah kau kawin dengan wanita kaya, kelihatan sifat aslimu. Dora, tega kau bicara seenaknya? Serius? Kau pikir perusahaanku sukses karena dirimu? Bukan cuma aku. Koneksi keluarga Harper juga membantu. Koneksi Harper? benar, keluarga Harper termasuk bangsawan di Galaxy City. Bisnis Dora banyak dibantu koneksi Harper. Harper cuma punya aset beberapa miliar. Di Galaxy City kau bahkan bukan kelas 3. Bisa bilang diri bangsawan? Kau Perusahaan kecil yang kau bantu itu mau dibanggakan? ngerti apa? Klien Dora mau kerjasama karena reputasi keluarga Harper, walau bukan aku yang cari langsung. Oh gitu. Sebutin perusahaan mana yang terpengaruh reputasi kalian. Banyak. Harus dijelaskan? Nona Abel, Larry tidak bohong. Aku sudah tanya klien. Mereka bilang direkomendasikan orang lain. Dari mana kau yakin itu keluarga Harper? Kalau begitu, kita tanya langsung. Klien-klien ini kenapa mau kerja sama? Langsung, Kau mau apa? Sebentar lagi kau tahu. Pak Hampton, Pak Clinton, Pak Hender, kenapa kalian datang? Undangan Nona Abel. Pak Hampton, apa kerjasama dengan Dora karena Harper? Harper? Harper apa? Aku tidak kenal siapapun dari Harper. Dan Hampton, Anda bilang ada yang memperkenalkan kita, kerjasama. Kalau bukan keluarga Harper, siapa lagi? Tentu ini karena Pak Oxford. Kalau tidak, aku takkan bekerja denganmu. Bill Oxford. Apa maksudmu semua ini karena dia? Bertahun-tahun tanpa Bill, apa kau pikir bisa sesukses ini? Sejak kau mengkhianati Bill, kau tak bisa nikmati keuntungan darinya. Ya, Nona Botol, kami datang untuk hentikan kerjasama. Bagaimana bisa putus kontrak seenaknya? Tidak. Sejak kapan Bill punya kekuatan seperti ini? Ini ulahmu. Kau yang jadi penyebabnya, ya? Kau suruh mereka lakukan ini, bukan? Aku tak punya masalah denganmu. Kenapa lakukan ini padaku? Karena aku tunangan Bill. Nona Abel, kau terlalu keras. Dora, jangan khawatir, aku di pihakmu. Nona Abel, sudah kukatakan, sebagai CEO Heaven Group sekalipun, kau tak bisa semena-mena pada tunanganku. Aku juga bilang, Larry Harper, kau tak memenuhi syarat. Mungkin syaratku kurang, tapi bagaimana kalau ku tambah keluarga terkaya? Aku dapat investasi 10 miliar yuan dari Sky Group. Jadi meski kau CEO Heaven Group, itu tak ada artinya. Dibanding Sky Group, kau bukan apa-apa. Ya Tuhan, investasi 10 miliar yuan? Serius? Tentu saja benar. Kudengar eksekutif Sky Group suka keluarga Harper. Kau investasi ke sainganmu. Rasa timku melakukan kesalahan, mereka tidak paham. Dora, dengan dukungan Larry, perusahaanmu punya peluang. Larry, kau baik padaku. Kau tak seperti pengkhianat yang berkomplot melawanku. Dora, kau akan jadi istriku.
tentu aku akan memperlakukanmu baik. Tak masalah tak kerja sama mereka. Begitu investasi aman. Semua perusahaan Galaxy City akan hormati kita. Aku akan dukung perusahaanmu jadi terbaik di Galaxy City. Larry, dengan janjimu, aku tak perlu khawatir pada sejalang itu lagi. Dora, kau terlalu cepat bersukaria. Larry, kau tak memenuhi syarat. Aku tak memenuhi syarat. Nona Abel, sejujurnya aku dekat seperti saudara dengan putra orang terkaya. Dia akan kerahkan semua sumber daya untuk membantuku. Apa kau benar-benar seperti saudara dengannya? Bill, ada apa yang lucu? Maaf, aku tak bisa menahan diri, Mam. Tak kusangka punya saudara sepertimu. Kamu gila? Yang kumaksud putra CEO Sky Group. Apa maksudmu kau adalah dia? Percaya atau tidak dia memang benar? Kau pikir ini lucu? Berpura-pura jadi putra CEO Sky Group? Kau tak sadar masalah yang akan kau hadapi. 3 hari lagi, aku akan menikahi Bill. Silakan datang untuk lihat jati dirinya yang sebenarnya. Maaf, Nona Abel, pernikahan putra CEO Sky Group juga 3 hari lagi, sudah dapat undangan, jadi tak bisa hadir ke punyamu. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa. Acaranya sudah selesai, kita pergi. Aku tidak tahan di sini. Ayo pergi. Bill, kau akan menyesal bersama si Jalang itu nanti. Kita lihat siapa yang menyesal. Sial. Julia adalah CEO baru Heaven Group. Dan dia menikahi si pecundang Bill itu. Aku tak paham dengannya. Kurasa mereka tak akan bertahan. Julia Abel CEO Heaven Group, dia sangat berkelas. Meski sekarang bersama Bill, perbedaannya jelas. Kenapa dia mau menikahinya? Mungkin dia cuma memanfaatkan Bill Oxford, sekadar bersenang-senang. Dia di sini hanya untuk membantu Bill. Mungkin ini transaksi antara mereka. Iya, status keluarga mereka tidak setara. Mereka cuma berpura-pura. Abel memang punya selera unik. Dora, kalau Bill sudah begini, jangan ragu lagi, putuskan dia dan pilih Larry. 3 hari lagi, di pernikahan anak orang terkaya, minta Larry memperkenalkanmu padanya. Kalau dia investasi miliaran, hidupmu aman. Kau benar. Daripada mengemis klien, lebih cepat andalkan anak orang terkaya. Di pernikahan nanti, aku harus taklukkan dia. Selamat datang kembali to Anne Oxford. Aku sudah pulang. Ayo masuk, ibumu sudah menunggu di dalam. Ayo. Bu, aku pulang. Halo Neng, Oxford. Kalian sudah punya sertifikat nikah, kenapa masih panggil Nimbas Oxford? Ibu. Nah, itu baru benar. Duduklah sini. Bill, bagaimana persiapan pernikahan dengan Julia? Semua sudah siap. Aku akan berikan Julia pernikahan sempurna. Bagaimana istri pilihan ibu untukmu? Bu, aku sangat setuju dengan ibu. Bu, aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Di pernikahan Dora, Larry bilang, Sky Group investasi puluhan miliar padanya. Benarkah itu? Ya, benar. Larry Harper penipu. Kenapa investasi ke perusahaannya? Kevin Hardy, Departemen investasi kita, yang mengusulkan investasi ini. Tapi ibu curiga ada yang tidak beres, jadi ibu selidiki diam-diam. Ternyata Larry dan Kevin konspirasi tipu investasi. Kenapa tidak tarik investasinya? Ibu simpan ini untuk kamu tangani. Ibu rencanakan umumkan di pernikahanmu. Kalau kamu akan pimpin Sky Group, Kevin dan Larry adalah batu loncatanmu. Jadi begitu rupanya. Bu,
Terima kasih atas bantuannya. Bodoh. Kau anak ibu, siapa lagi yang mau ibu bantu? Bu, aku janji akan patuh dan jadi anak baik mulai sekarang. Ibu percaya padamu. Kayaknya obatku ketinggalan di rumah Dora. Aku harus ambil. Oke, pergi dan cepat kembali. Aku pergi dulu. Bill, habiskan 10 gelas ini dan kontrak akan kusetujui. Oke, sepakat. Bagus, akan ku tanda tangani kontraknya. Semuanya. Terima kasih pada Larry dari Green Group. Kita dapat pesanan lagi. Hebat. Aku minum sampai lambung berdarah demi membantu Dora dapat klien. Tapi dia serahkan semua pujian ke Larry. Harusnya aku tahu sifat aslinya dari dulu. Bill, kenapa kau di rumahku? Rumahmu, kalau tidak salah ingat, kita berdua bayar separuh untuk tempat ini. Lupakan saja, aku tak mau berdebat. Aku cuma ambil obatku. Sekarang juga pergi. Dora sedang rencanakan apa lagi? Setengah masing-masing. Apa kau lupa uangmu berasal dariku? Aku yang membayar gajimu dan menopangmu. Aku beritahu, aku tak akan biarkan kau ambil apapun, meski harus kubuang semuanya. Dora, apa kamu lupa yang sudah kulewati untuk membantumu dapat klien? Tidak bisa kau lihat? Bill Oxford. Berhenti sok jadi korban. Jangan kira aku tidak tahu. Mereka bilang kau membantu karena Julia mengancam mereka. Kau manut Julia sampai batalin kontrak denganku. Sudah sakiti aku segini parahnya. Berani-beraninya kau datang ke sini? Tahu tidak, orang sepertimu pantas mati. Kau, Bill, tanpa aku kau bukan siapa-siapa. Julia tidak akan mendukungmu selamanya. Setelah dia selesai memanfaatkanmu, akulah yang akan menghabisi kau. habis sisi aku, jangan harap. Bill, masih mau keras kepala? Tapi aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau, aku takkan kenal pria hebat seperti Larry. Penipu pantas disebut hebat. Kalau mata buta, cepat periksa ke dokter. Bill, kau tahu penampilanmu memalukan? Kau cuma pecundang yang sok istimewa. Dora tak perlu marahi si pecundang. Dia cuman iri kita menikah dan mendendam. Cuman bisa bicara besar tanpa bukti. Bill, kenapa kau tertawa? Mengapa aku tertawa? Kalian berdua, nipu, dan si tak tahu terima kasih. Pasangan yang serasi. Larry Harper, harus kuucapkan terima kasih. Kau membuka mataku soal sifat aslinya. Bill, Bill, kau cari masalah. Larry, kau tak akan lama-lama buat ribut. Dan kau Dora,
Tunggu saja reaksimu susah nanti saat Larry bangkrut. Dora, jangan marah. Akan kuhabisi dia untukmu segera. Lupakan saja. Jangan biarkan brengsek ini merusak suasana. Aku ganti baju dulu, temani kau temui ayahmu. Baik, buatkan laporan medis palsu untuk ayahku. Kau sudah dapat obatnya? Dora datang dan buang semua obatku. Dia sangat menyebalkan. Ayo pergi ke rumah sakit. Halo, Nona Abel. Tolong jadwalkan pemeriksaan lengkap untuk suamiku. Siap, Nona Abel. Julia perlu berlebihan seperti ini? Tentu saja. Sekarang aku istrimu. Mulai sekarang, kesehatanmu jadi tanggung jawabku. Pak Oxford, kondisi kesehatanmu parah, apalagi perdarahan lambung yang terus kambuh. Kebiasaanmu pasti buruk sekali. Bapak Smith, tolong saya segera habiskan gelas ini. Silakan jika mau. Aku sudah berjuang keras untuk karir Dora. Masalah lambungku kambuh belakangan ini, Kamu benar-benar konyol. aku tahu. Selama ini aku salah menilainya. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan merawatmu. Aku tahu. Ayo pergi. Pulang yuk. Tunggu. Masih ada satu tempat. Mana? Poli kandungan. Apa kamu tidak mau punya anak? Tentu saja mau. Ayo pergi. Larry, kamu sudah menikahi Dora. Haruskah aku terus berpura-pura? Aku tidak tahan makan makanan rumah sakit yang hambar. Ayah aku baru menikah dengan Dora, lalu tiba-tiba ayah sembuh. Kalau Dora tahu, marah. Lalu menceraikanku. Usaha kita sia-sia. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Tapi ayah tidak bisa terus menyuruhku begini. Ayah, jangan khawatir. Sudah kupikirkan matang-matang, nanti malam akan kukatakan ke Dora bahwa ayah dikirim berobat ke luar negeri. Saat ayah pulang nanti, katakan saja sudah sembuh total. Itu akan menutupi semuanya. Apa semua ini benar-benar perlu? Ayah, aku hampir sukses. Jangan hancurkan semuanya. Dora, kamu di sini? Ayah, aku dan Larry akan antar ayah periksa. Baiklah. Dora, tunggu sebentar. Baju ayahku sudah kotor setelah 2 hari. Aku akan bantu dia ganti baju. Nanti kami temui kalian. Oke. Dokter bilang kondisi kesehatanmu kurang baik. Santai saja. Jangan memaksakan diri. Jangan merokok atau minum alkohol. Oke? Julia, kamu baik sekali. Tetaplah bersama suamimu apapun yang terjadi. Sejak menikahimu, aku harus merawatmu. Julia, saat aku sembuh nanti, ayo punya banyak anak. Jelek banget omongannya.
Bill, kenapa kau ikut ke sini? Dora, jangan overthinking. Kenapa kamu di rumah sakit? Aku menemani suamiku periksa kesehatan. Suami, kamu, kalian berdua. Kami sudah menikah sah. Sekarang aku istri Bill. Julia, kamu CEO Heaven Group. Ngapain merendahkan diri nikahi orang tak berguna? Merendahkan diri? Aku tidak sematerialistik kamu. Kau pikir dapat pria hebat, lalu mengkhianati teman lama? Aku hanya mau menikahi orang yang kusuka. Yang kau suka? Bill itu pecundang. Ada apa yang disuka? Bagiku, dialah yang terbaik. Kau terlalu picik. Tak bisa melihat permata sejati, kau akan menyesal nanti. Ya, aku sudah menyesal. Penyesalan terbesarku bersama si pecundang ini. Untungnya aku berhenti tepat waktu dan menikahi Larry. Julia, rezeki terbaik wanita adalah menikah yang tepat. Menikahi pecundang, kau akan menyesal nanti. Urusi saja urusanmu sendiri, aku takkan pernah menyesal. Kau menikahi si pembohong, apa yang bisa dibanggakan? Kau mengingatkanku. Hampir saja aku lupa. Ini laporan terbaru ayah Larry. Gagal ginjal stadium akhir. Kau bilang Larry pembohong. Kalian berdualah penipunya. Larry, kau sungguh anak berbakti, mengutuk ayahmu sendiri. Bagaimana bisa engkau bicara begitu? Usiaku cukup jadi pamanmu. Masa aku bercanda soal ini? Julia, ku peringatkan kau, kalau kau fitnah kami lagi, kau akan kuhajar. Hajar aku. Siapa engkau, dan jangan coba mendekatiku. Tak ada paman sepertimu. Kau, Ayah. Harus segitunya. Memfitnah dan menyebar rumor itu melanggar hukum. Julia mau main dengan Mirka. Laporan itu pasti palsu. Kalau begitu, laporan medismu pasti palsu. Kecuali kau izinkan kami verifikasi, kami takkan minta maaf. Percaya setelah lihat bukti, baik. Periksa saja. Kami tak takut. Tolong carikan ahli ginjal untuk periksa laporan. Aku ingin tahu penyakit seorang pasien. Nona Abel, hai. Lihat laporan ini. Pasien mengalami gagal ginjal parah tanpa operasi segera, dia akan meninggal. Kalian dengar? Dia gagal ginjal parah. Apa pendapatmu sekarang? Ini serius, Dek. Dokter, apakah ada harapan? Operasi sekarang masih ada harapan, tapi ginjalnya sudah pasti rusak. Tidak mungkin. Apalagi yang kita tunggu, lakukan operasi sekarang. Saya yang akan tanggung semua biaya. Baik, kita akan operasi segera. Bawa pasien ke ruang operasi dan bersiap. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau dioperasi, jangan ambil ginjalku. Tolong, Pak, kondisi Anda kritis, tanpa operasi, Anda akan meninggal. Pak, serahkan ayah Anda pada kami. Tunggu, aku belum setuju. Larry, ayahmu gagal ginjal parah. Tanpa operasi, dia tak akan selamat. Kamu tidak setuju, tidak ingin selamatkan ayahmu? Larry, kamu dengar katanya, biarkan mereka operasi. Mereka tak bisa main-main dengan nyawa. Jika ada kesalahan, mereka akan bertanggung jawab. Tapi, Kalian dengar, bahkan menantunya setuju. Jangan diam di sana. Pindahkan pasien ke ruang operasi. Ya, ayo, mulai. tidak, Jangan ambil ginjalku. Aku tidak mau dioperasi. Ayah, jangan khawatir. Kami di sini, mereka tidak akan sembarangan. Ikuti saja mereka untuk operasi. Jika tidak dioperasi sekarang, akan terlambat. Aku tidak sakit. Hentikan. Pasien gagal ginjal ini bicaranya sangat bersemangat. Dua dokter tak bisa menahan dia. Ini semangat jelang ajal. Kalau tidak segera dioperasi, dia akan mati. Kalau dua dokter tak bisa menahan, panggil lebih banyak orang.
Seseorang, cepat datang. Tidak, aku tidak sakit. Laporan ini palsu. Mana mungkin laporan dipalsu? Kurasa dia sedang ngaco. Abaikan saja. Apalagi yang ditunggu? Cepat dorong dia masuk. Dorong dia masuk. Ini semua ide burukmu, dasar bajingan. Sekarang mereka ambil ginjal ayahmu. Kau cuma diam di situ, hentikan mereka. Tunggu, kau pura-pura sakit. Dora, biar ku jelaskan. Kau mau nikah dengan Bill, tapi dia tak cocok untukmu. Jadi kulakukan ini untuk tunda pernikahan. Tapi sekarang sifat asli Bill ketahuan. Dora, aku cinta kamu, makanya kulakukan ini. Kuharap kau mengerti. Dari engkau benar-benar hebat, bisa memutar balik fakta. Kurang aku hargai kau. Bill, jaga mulutmu. Bahkan kalau penyakitnya palsu, lalu kenapa? Larry lakukan ini karena suka padaku. Aku tak akan putus dengan Larry. Karena ini. Dora, kau sangat pengertian. Ku janji akan mencintaimu selamanya. Bill, kau lihat? Hentikan trik tak berguna ini. Jangan khawatir. Kalian berdua cocok, ku tak akan pisahkan kalian. Larry punya uang dan kekuasaan. Bohong pun, dia bisa dimaafkan. Tapi kau, miskin dan tak punya uang. Hati tulus saja, tak ada harganya. Baiklah, Dora, ingat ucapanmu. Kau akan lihat siapa tak berguna. Sampai jumpa. Kau. Bill, Hari ini pernikahanmu, dan kau akan mengambil alih Sky Group. Mulai sekarang, semua tanggung jawab ada padamu. Jangan khawatir, Ibu. Serahkan semuanya padaku. Ibu nikmati saja hidup dengan cucu-cucu. Kau sudah dewasa. Nyonya, waktunya hampir tiba. 10. Oxford harus pergi. Silakan pergi, jangan sampai terlambat. Ibu, aku pergi dulu. Baik. Baik. 10. Hardy. 10. Hardy dari Sky Group baru saja menelpon dan mengatakan sesuatu. CEO Sky Group akan umumkan hari ini putranya akan mengambil alih Sky Group. CEO baru Sky Group. Mungkin dia belum punkan bawahan kompeten. Kita harus mendekatinya. 10. Hardy bilang investasi butuh persetujuannya. Sebelum pernikahan, cari kesempatan untuk menjilatnya. Pernikahannya semegah yang diduga, bukan level orang biasa. Sudah, diam. Serahkan hadiah dan temui dia sekarang. Nanti dia akan sangat sibuk. Harper Group menghadiahkan kalung berlian. Selamat datang semuanya. Bill, bukannya hari ini kau harus menikahi Julia? Kenapa kau di sini? Betul. Ini pernikahanku dengan Julia. Bill, apa kau gila? Ini pernikahan anak orang terkaya? Kalau kau buat masalah, kau cari masalah. Dora, sudah berapa kali ku bilang, orang yang kau bicarakan anak orang terkaya. Bill, kau hidup dalam khayalan setiap hari, bukankah itu menyedihkan? Kurasa pernikahannya dengan Julia palsu. Dia kesal kau nikahi Larry. Jadi dia datang mengacau pernikahan anak orang terkaya dan menggagalkan investasi besar Larry. Bill, kalau kau hancurkan rencanaku, akan kubereskan kau. Bunuh aku, kau tak punya kemampuan. Cukup. Bill Oxford, ku beri. Tahu kau, kita sudah tak ada hubungan lagi. Ini pernikahan anak orang terkaya, kau tak boleh menghina siapapun. Kalau kau buat masalah, kau takkan tahu apa yang menimpamu. Konyol. Aku bisa lakukan apapun di pernikahanku. Lihat siapa yang bisa hentikan aku. Bill, kau benar-benar tak tahu diri. Para tamu terhormat, sahabat-sahabat, selamat datang.
Cinta adalah perasaan terindah di dunia. Seperti hujan musim semi, merawat hati dengan lembut, mempelai pria dan wanita dari pertemuan hingga saling mengenal, dari jatuh cinta hingga memutuskan menghabiskan hidup bersama. Kisah mereka tentang takdir, perasaan, keberanian, dan komitmen cinta. Sekarang, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut mempelai pria. Mengapa Bill Oxford ada di panggung? Ayo pergi. Pengantin pria sangat tampan dan mengesankan. Banyak yang tak kenal pengantin pria di sini. Perkenalkan pria muda luar biasa ini, pengantin pria yang tampan, putra tunggal orang terkaya. Kota Kuning, ketua grup Sky, dan penerus kepemimpinan grup Sky. Pengantin pria, sebutkan namamu dengan lantang. Halo, saya Bill Oxford. Selamat datang di pernikahan saya. Pengantin pria sudah di panggung, mari sambut pengantin wanita. Tunggu dulu. Semuanya, dia bukan putra orang terkaya. Dia palsu. Orang ini penipu. Kalian semua sudah ditipunya. Dia penipu. Apa yang terjadi? Apa putra orang terkaya ini palsu? Siapa tahu, katanya putra orang terkaya jarang muncul. Dan tak ada kabarnya bertahun-tahun. Kebanyakan orang belum pernah lihat dia. Kalau dia palsu, dia sangat nekat. Berasal dari anak orang terkaya itu serius, jangan asal bicara. Semua. Saya bisa buktikan dia pernah bersama saya. Dia cuma pengangguran yang hidup dari wanita. Dia tak mungkin anak orang terkaya. Bill, kau yang undang masalah ini. Jangan salahkan kami. Apa yang terjadi? Saya manajer umum Sky Hotel. Ini pernikahan putra ketua kami, beraninya ada yang buat onar. Tuan Felton, Anda datang tepat waktu. Orang ini berani mengaku sebagai anak orang terkaya. Ini adalah kejahatan serius. Tolong kirim orang untuk menangkap dan menghukumnya. Berani kau mengaku sebagai anak orang terkaya? Tuan Felton, benar? Menurutmu ini mungkin? Siapa mau jadi pengantin palsu tanpa alasan? Aku tahu maksudnya. Dia ditolak sahabatku, lalu mendendam dan berpura-pura jadi anak, orang terkaya untuk menyusahkan dia dan suaminya. Apa yang mereka katakan benar? Jika kau bohong, aku takkan memaafkanmu. Tuan Felton, kalau mau buat masalah, langsung ke mereka saja. Ngapain pura-pura? Lagi pula, kalau aku palsu, mana pengantin aslinya? Kemana perginya? Pasti dia yang menculiknya. Segel pintunya. Ini serius. Kita harus selidiki. Selama penyelidikan, tak ada yang boleh pergi. Terutama engkau. Tunggu, kau percaya semua omongannya? Bagaimana jika aku benar anak orang terkaya, kau berani tanggung? Bagaimana bisa kau buktikan? Ini konyol. Mereka datang pernikahanku buat ricuh. Urus mereka, bukan aku. Tuan Felton, dia tak punya bukti. Cuma gugup saja. Anda cepat tangkap dia. Kalau ditunda, anak orang terkaya akan makin terancam. Bagaimana kau jelaskan? Tangkap dia. Tunggu. Aku bisa buktikan dia pengantinnya. Tuan Felton, saya bisa membuktikan Bill adalah pengantin pria. Jadi dia benar-benar putra orang terkaya. Ya, pengantin sudah di sini, masih ada yang perlu diperdebatkan. Yang memfitnahnya sekarang dalam masalah. Tuan Oxford, maaf telah menyinggung Anda tadi. Beraninya, kau menghina Tuan Oxford. Penjaga, tangkap mereka. Berhenti. Masih ada yang mau kau katakan? Kenapa percaya padanya? Dia pengantin yang pakai gaun pengantin. Harusnya aku percaya kamu. Semuanya, perkenalkan, gadis imut ini juga palsu, mereka bekerja sama. Katanya ada pernikahan hari ini, kurasa ini sudah direncanakan. Pengantinnya juga palsu. Ini tidak mungkin benar, kan? Ya, wanita ini benar-benar berani bicara. Kalau masih bicara ngawur,
Aku tidak akan segan. Aku tidak bohong. Mereka bekerja sama. Ya, walau kalian tidak percaya kami, sebaiknya periksa identitasnya. Jika dia bukan pengantin asli, bagaimana kalian jelaskan ini? Nona, untuk memastikan, tolong tunjukkan bukti kau pengantin. Bukankah gaun pengantinku bukti cukup? Apa buktinya pakai gaun pengantin? Jika aku pakai gaun pengantin, apa itu membuatku jadi putri orang terkaya? Kamu benar. Lalu Teten Felton, tolong cek CEO Heaven Group di ponsel Anda. Anda memang CEO Heaven Group. Menurutmu aku, CEO Heaven Group, akan berpura-pura jadi pengantin orang? Benar. CEO Heaven Group punya status tinggi. Mana mungkin mau jadi pengantin anak orang terkaya? Ini tidak masuk akal. Lagi pula CEO Heaven Group dan anak orang terkaya sudah sepadan, keluarganya juga setara. Bagaimana jika kamu CEO Heaven Group? Harper Group dan Sky Group adalah mitra. Tyen, Felton, apa menurutku akan bohong padamu? Siapa yang harus kudengar di antara kalian? Terry, sepakatan apa yang kamu buat dengan Sky Group? Bill, apa kau lupa? Harper Group segera dapat investasi miliaran dolar dari Sky Group. Bentar lagi, belum terjadi, tapi sudah sombong. Tidak malukah? Kau tahu apa? TN Hardy dari Departemen Investasi Sky Group secara pribadi menjanjikan investasi miliaran ini pasti tidak akan ada masalah. Siapa TN Hardy? Apa dia penting? Kalian tidak tahu. Ten. Hardy adalah orang kedua di Departemen Investasi Sky Group yang menangani investasi besar. Jadi orang penting yang memutuskan pasti tidak akan ada kesalahan. Lucu sekali. Kapan Sky Group biarkan Kevin mengambil keputusan? Siapa bilang aku tidak bisa memutuskan? Inikah orangnya? Waktunya pertunjukan bagus. Siapa bilang aku tak bisa pimpin grup Sky? And Hardy, si brengsek ini, kau janji investasi miliaran dolar grup Harper, masih berani dia pertanyakan. Siapa kau berani pertanyakan kekuasaanku di grup Sky? Karen, Hardy, Mereka berani culik anak orang terkaya dan pengantin dan palsukan identitasmu. Saatnya Ten urusi penjahat ini demi grup Sky. beraninya target Ten Oxford. Tenen Felton, kenapa hanya diam? Cepat tangkap mereka. Dan cari Ten Oxford dengan pengantinnya. Tien, Hardy, dia CEO Group Heaven. Mungkin mereka benar. Mustahil. Jika dia benar Ten Oxford, pasti tahu aku tangan kanan ketua. Takkan pertanyakan keputusan investasi grup Harper. Jelas dia penipu. Perempuan ini berani buat masalah, dia harus dihukum. Kalian berdua, cepat beritahu lokasi anak orang terkaya dan pengantinnya, atau konsekuensinya. Kevin, kau memang cari masalah. Sekarat pun masih keras kepala. TN Don Felton. TN, Hardy bukan. Ini belum jelas kebenarannya. TN, Felton. Aku yang tanggung jawab. Serang mereka habis-habisan. Tangkap dia. Semua berhenti. Lihat, itu Dora, orang terkaya di Kota Kuning dan ketua grup Langit. Orang di belakangnya adalah veteran grup Langit. Mereka orang penting yang bisa mengguncang Kota Kuning. Bill, sekarang dia datang. Nasibmu sudah tamat. Ketua, kenapa ibu datang? Dua penjahat ini menculik putra dan menantu ibu dan berpura-pura. Jadi mereka di pernikahan ini. Saya hampir menyelesaikan mereka. Ibu datang tepat waktu. Jangan khawatir, saya yang akan urus ini. Saya akan cari tahu lokasi putra dan menantu ibu. Kenapa diam? Serang mereka. Ketua, kenapa saya yang dipukul? Jika kau menghina putra dan menantuku, pantas kau dipukul. Jika kau memfitnah putra dan menantuku, pantas kau dipukul. Jika kau sentuh putra dan menantuku, pantas kau dipukul lebih keras. Dia benar-benar.
semuanya, Bill Oxford adalah putraku, Dora Covell. Sekarang Bill ditetapkan sebagai ketua grup langit. Siapa berani mengganggunya, akan menghadapi akibatnya. Bill benar anak orang terkaya. Tak kusangka aku mencuri istri Bill. Ini tak mungkin benar. Ini tak mungkin benar. Ini tak mungkin benar. Untung aku tak bertindak. TN. Oxford, selamat datang kembali ke Sky Group. Dasar brengsek. Ketua, TN. Oxford, brengsek ini menyesatkanku. Jadi aku salah paham padamu. Aku sadar kesalahanku sekarang. Kumohon maafkan aku. Jangan khawatir. Aku berjanji. Tak akan sembunyikan niat jahat pada Tian Oxford. Nak, kau sekarang ketua Sky Group dan urus semua SDM perusahaan. Kevin, aku bisa maafkan kecerobohanmu, Terima kasih atas kemurahan hati Tian Oxford. Akan ku ingat baik-baik. tapi jangan senang dulu. Aku bisa maafkan kesalahanmu. Tapi rencana rahasiamu dengan Larry untuk ambil alih aset Sky Group tak termaafkan. Kejahatan ini tak bisa dimaafkan. Aku, Bill, sebagai ketua Sky Group, membatalkan investasi di Harper Group, pecat Kevin dari semua jabatan, Dr. Zmubak, dan serahkan dia untuk penyelidikan. Tian Oxford, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Tian Oxford, kumohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Sekarang giliranmu. Bill Oxford, maaf. Tuan Oxford. Aku sungguh tak tahu kau anak orang terkaya. Kalau tahu kau anak orang terkaya, takkan berani aku meniru identitasmu. Tolong maafkan aku. Aku tak tahu. Kau memang tak tahu, atau cuma tak mau percaya. Kau berani mencuri kekasihku dan mempermalukanku di depan umum. Ini kau fitnah aku dan Julia di pernikahanku. Bersekongkol dengan Kevin. Aku tak akan membiarkanmu. Tuan Oxford, ini salahku yang buta dan pantas dihukum. Aku terima hukuman apapun, tapi masalah investasi bukan kesalahanku. Ini ide Kevin, dia memanfaatkanku. Tuan Oxford, perusahaanku butuh investasi ini, beri aku kesempatan. Kau mengaku dizalimi. Tapi kau manfaatkan penyakit ayahmu untuk tipu Dora menikah dan punya anak. Aku tak percaya apapun yang kau katakan. Bawa dia dan serahkan ke pihak berwajib seperti Kevin. Tuan Oxford, tolong ampuni aku tidak bohong. Dora, tolong aku, tolong aku. Bill, mengapa kau membohongiku? Mengapa tak kau beritahu jati dirimu yang sebenarnya? Dora, apa identitasku sebegitu pentingnya? Tentu saja penting. Mengapa tak kau akui kau anak orang terkaya? Kalau kau jujur dari dulu, akulah yang akan mendampingi dan menikahimu, bukan Julia Abel. Andai aku tahu siapa dirimu, Larry tak bisa menipuku, dan aku takkan meninggalkanmu. Kau masih mau berpura-pura jadi korban? Aku tidak berbohong. Kau yang menipuku. Kau bilang di rumah sakit, dengan uang dan kekuasaan, kebohongan dan kesalahan bisa dimaafkan. Nah, sekarang aku punya uang dan kekuasaan, jadi kebohongan dan kesalahanku bisa dimaafkan. Kan? Aku tak menyangka harus bertengkar dengan ibuku untuk wanita berucap begitu. Ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan hampir kehilangan wanita terbaik. Untungnya, belum terlambat, kita akan bersama selamanya. Bukan seperti itu. Bill Oxford, seharusnya kau menikahiku. Kenapa memilih orang lain? Dora Acton, ini pernikahanku. Lanjutkan bicara, dan kau akan kusuruh usir. Bill Oxford, aku bersalah. Aku benar-benar sadar salah. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Mari kembali seperti dulu. Akan ku jadi istri sempurna dan merawatmu.
Pergi kau. Kau sangat menjijikkan seseorang, bawa dia pergi. Bukan seperti itu, Bill. Aku tahu aku salah. Haruskah aku suruh kau pergi? Tidak, aku akan pergi sendiri. Hadirin sekalian, kini orang tak penting sudah pergi. Mari fokus ke acara pernikahan. Saatnya pengantin bertukar cincin. Julia, kau kini satu-satunya nyonya rumah keluarga Oxford. Cium dia. Dora, tolong aku. Dora, bantu aku. Aku menyelamatkanmu. Siapa yang akan menyelamatkanku? Dora, atas dasar pertemanan lama kita, tolong minta Bill memaafkanku. Dora, kenapa kau pukul aku? Larry, aku seharusnya menikahi Bill. Aku juga seharusnya menjadi nyonya muda keluarga Oxford. Karena engkau, aku kini tak punya apa-apa. Ini salahmu. Semua ini salahmu. Jika kau tak menipuku, aku tak akan meninggalkan Bill untuk menikahimu. Masih harap aku menolongmu? Ku beritahu, tak mungkin. Aku takkan menolongmu dan akan menceraikanmu. Dora, hak apa kau menyalahkanku? Aku memang menipumu, tapi kau serakah akan harta. Jika kau tak serakah, maukah kau menikahiku? Kini kau tahu Bill anak orang terkaya, lalu kenapa? Kau menyesal sekarang? Terlambat. Dia sudah punya istri, kau tak punya kesempatan. Ini salahmu, kau pantas menderita. Tidak. Semua ini salahmu. Larry, aku akan hadapi kau. Nona, jangan halangi investigasi kami. Tidak. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Dora, kamu tidak boleh terus menyiksa diri sendiri. Bill Oxford sudah pergi. Pelanggan perusahaan juga ikut pergi. Kalau aku tak tegas pada diriku, apa yang bisa kulakukan? Apa kamu rela menerima hasil ini? Bahkan jika tak kuterima, apakah situasi akan berubah? Dora, kurasa kamu masih punya kesempatan. Kesempatan apa yang kumiliki? Dora, kamu sudah resmi bercerai dari Larry. Kamu bisa memenangkan Bill kembali. Memenangkannya kembali? Aku... Bisakah? Tentu saja bisa. Lupa seberapa besar Bill mencintaimu dulu. Setiap kamu sedih, dia selalu datang menghiburmu. Kalau bukan karena Larry, Julia tak akan bisa merebutnya. Aku yakin Bill masih mencintaimu. Kalau kamu yang memulai duluan, dia pasti akan kembali. Begitu dia berubah pikiran, semuanya akan kembali seperti dulu. Kamu benar. Jika Bill kembali, semua akan kembali menjadi milikku. Ini dia. Sup ayam tulang hitam ini untukmu. Sup kura-kura ini untuk kamu. Bu, siang tadi ibu kasih sup burung dara. Malam ini sup kura-kura lagi. Bukannya ini berlebihan? Ini semua untuk kesehatanmu. Kamu sudah janji memberiku cucu yang sehat. Dengan kondisi kesehatanmu, kamu harus cukup gizi. Bu, Ibu benar, kamu harus menjaga diri dengan mengirimkan laporan medismu
Aku takkan sebut bagian mana yang lemah. Baiklah, aku akan minum. Oke? Oke, kalian nikmati saja minumannya. Aku cek dapur dulu. Ngomong-ngomong, sayang, Kevin mengaku bekerja sama dengan Larry. Kasus penggelapan dana dia sudah jelas. Dia mungkin dipenjara seumur hidup. Kasus Larry tidak terlalu berat, tapi tetap harus menjalani hukuman. The Harper Group sudah bangkrut. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Hantasan. Itu karma. Ngomong-ngomong, gimana kabar Dora? Dia. Apa yang terjadi? Bill, beraninya kau masih sayang Dora. Ini salah paham. Tunggu, sayang. Bill, aku tidak bisa tidur karena kamu. Aku banyak berpikir selama ini. Bisakah kita bertemu? Aku ingin menjelaskan langsung. Bill, kau simpan kontaknya. Apa kau mau balikan dengannya? Tidak mungkin, sayang. Aku hanya lupa hapus nomornya. Biar aku hapuskan untukmu. Sayang, silakan. Bercanda saja, aku percaya padamu. Sayang, aku sudah menghapusnya. Dia tidak akan menggangguku lagi. Baiklah, makan sup ini. Bill Oxford memblokirku. Sial, kok bisa dia segitu dinginnya? Dora, tenanglah. Mungkin Bill masih kesal. Coba pikir, dia sekarang bos grup Sky. Jadi mungkin sedang moody. Tapi kalau kamu terus berusaha, dia akan berubah pikiran. Kamu benar. Tapi tanpa kontaknya, gimana caranya aku bisa terus mencoba? Reuni kampus kita beberapa hari lagi, dan Bill akan diundang. Cari kesempatan berdua sama Bill, nanti kamu pasti tahu harus ngapain. Sayang. Kenapa kamu di sini? Ini laporan Ultimate Technology, lihatlah. Kalau mau investasi, aku bisa atur ketemu bos Ultimate Technology. Ultimate Technology punya potensi. Aku akan investasi ke mereka. Beresik investasinya. Mulai dari 2 miliar dulu, lihat perkembangannya. Oke, akan kuatur ketemu Pak Alexander. Baik, serahkan padamu. Hai Bill, aku rencanain reuni akhir minggu ini. Bisa datang reuni kampus. Reuni kelas, nah. Dora mungkin datang. Maaf ketua kelas, nih. Aku sibuk akhir pekan ini dan tak bisa hadir. Bill, udah lama kita tak berkumpul. Ada yang mentraktir. Kesempatan langka. Kalau bisa, usahakan hadir. Baik, akan ku coba. Kenapa kau tak datang ke reuni? Dora mungkin ada di sana. Aku tak ingin bertemu dia. Sayang, jarang bisa ketemu teman kuliah. Tak perlu hindari Dora demi aku. Lupakan saja, sayang. Aku sungguh tak mau lihat dia. Kau lihat sendiri. Setelah putus dari Larry, dia masih mau macam-macam denganku. Aku tak ingin bikin masalah lagi. Mau merebut suamiku, dia harus tahu lawan siapa. Sayang, aku sudah di pintu masuk restoran. Apa kau sudah sampai? Sayang, aku ada janji dengan Tuan Alexander. Pukul 8, apa waktumu salah? Bukan jam 7 sekarang. Mungkin aku salah waktu. Sayang, akan ku masuk dan menunggu. Baik, sampai ketemu nanti. Pak Alford, Anda pulang dulu. Malam ini aku naik dengan Julia. Baik, Pak Oxford.
Ini kan Bill, Kenny, kenapa kau di sini? tentu untuk reuni, masak untuk hal lain. Reuni, sini juga. Bill, lihat kau berjalan kaki. Sudah bertahun-tahun sejak lulus. Apa kau sampai tak mampu beli mobil? Aku tidak menyetir. Ada supir pribadi. Supir pribadi. Apa supirmu sopir taksi? Bukan supir keluarga kami. Supir pribadi. Mobil mana yang punyamu? Mobilnya tidak di sini. Sudah kusuruh pulang. Bill, bertahun-tahun kau tak berubah. Tapi sekarang jago membual. Kau membual dengan santai. Hampir saja ku percaya. Bill, kau datang juga? Lama tak berjumpa, senang kau datang. Tua kelas, aku bukan untuk reuni. Ada rapat. Bill, takkan kau pergi setelah membual? Aku tidak membual. Benar ada rapat jam 8 di sini. Bill, masih awal. Masuklah ke ruang VIP. Ayo. Baiklah. Kita singgah sebentar. Oke, ayo teman-teman, mari masuk. Katanya Bill tak datang. Kalau dia tak datang, aku juga mau pergi. Ayo kita pergi. Baik, aku ikut. Ayo teman-teman, mari duduk. Silakan duduk. Semua, silakan duduk. Sudah lama kita tidak bertemu. Dora. Bill bilang dia tak bisa datang, tapi sekarang dia di sini. Sepertinya dia masih ingat kamu. Kate, apa yang harus kulakukan sekarang? Ada terlalu banyak orang di sini. Nanti kita cari kesempatan untukmu berdua. Bill. Baik. Semua. Jarang kita bisa berkumpul. Ayo bersulang. Ayo bersulang untuk kita semua. Duduk. Semua. Aku Kenny, wakil manajer penjualan Heaven Group. Jika kalian butuh bantuan ke depan, jangan sungkan minta tolong. Aku Kenny Hack, tak akan menolak. Kenny, kamu terlalu rendah hati. Perusahaan ini terbaik di Galaxy City. Kita baru lulus, tapi kamu sudah jadi wakil manajer. Luar biasa. Kudengar, CEO Heaven Group menikahi anak orang terkaya. Bekerja di Heaven Group, masa depanmu cerah. Manajer Kenny, tolong perhatikan kita, mantan sekelas. Semua, aku, Kenny Hack, tak akan melupakan kalian. Kenny, kulihat kamu bawa mobil mewah seharga miliaran, pasti penghasilanmu tinggi. Bisa kasih tahu gaji tahunanmu? Tidak banyak, hanya 2 juta lebih. Semua, 2 juta ini belum seberapa, tapi ada yang lebih dari aku di sini. apa? Ada yang lebih dari kamu? Siapa? Tentu saja, Bill Oxford. Bill. Bill punya sopir pribadi, berarti keadaannya baik. Bill, sekarang kerja di mana? Berapa gaji tahunanmu? Aku bekerja di Sky Group. Gaji tahunanku tidak begitu ku ketahui. Bukankah Sky Group milik keluarga terkaya? Bill, hebat kamu bisa masuk Sky Group. Kerja apa di Sky Group? Chairman of the Board, Sky Group. Ketua Dewan. Bill, kalau bohong lagi, orang bisa saja percaya. Tapi tahu tidak siapa ketua Sky Group? Dia orang terkaya di Kota Kuning, bernama Dora Kovel. Bill, aku tahu kamu ingin pamer. Tapi riset dulu sebelum sok tahu, biar tidak salah bicara jadi bahan lelucon. Bill, kamu keterlaluan. Kita kan teman sekelas. Perlu segitunya pamer? Iya, kamu anggap kami bodoh saja. Kurasa, dia cuman kesal Kenny lebih sukses dan mencuri perhatian. Ingin cari perhatian. Tapi malah jadi bahan ejekan. Lucu sekali.
Kalau kamu ungkap jati dirinya, semua akan berusaha menjilat. Kamu tak bisa berduaan lagi dengannya. Benarnya, Dora Kopel ibuku. Aku baru ditunjuk jadi ketua Sky Group. Sudahlah Bill, jaga harga diri sedikit. Kalau tidak bisa, jangan pura-pura hebat. Percaya atau tidak, terserah kalian. Bill, kenapa bersikap begitu? Anggap kami bodoh. Lalu ingin diam saja tanpa penjelasan. Teman-teman, setuju tidak dengan ini? Tidak, kami sama sekali tidak setuju. Sudahlah ketua kelas. Bill, minumlah anggur ini sebagai permintaan maaf dan pembuka reuni kita. Bagaimana? Baik. Ya, Bill Oxford, ayo main permainan botol untuk bersenang-senang. Apa yang harus kita lakukan, Kate? Rasanya situasi semakin tidak baik. Haruskah aku membela Bill? Tunggu dan lihat dulu. Semuanya, tenang. Kita teman sekelas, jangan bertengkar untuk hal sepele. Ketua kelas, sebotol kecil ini bukan masalah bagi Bill. Dia terkenal jago minum waktu sekolah, ingat? Ya, itu benar. Lagi pula, waktu kita minum bersama, aku yang malah muntah. Bill, kalau kamu habiskan ini sekali teguk, aku kasih kamu pekerjaan bagus. Kamu minum untukku. Gajinya 10.000 per bulan. Gimana? Bill, kenapa tidak minum saja? Pertama, lambungku bermasalah, dokter melarangku minum alkohol. Kedua, Kenny, waktu mabuk karena menggoda pacarku, itu salahmu sendiri. Ketiga, aku tidak sombong, kenapa harus dihukum? Lihat. Ketua kelas, dia masih keras kepala. Bill, kamu. Kurasa aku salah tempat. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Minum ini dulu. Bagaimana jika aku menolak? Bill, kau berani menghina aku hari ini. Hari ini aku memang tidak menghormatimu. Mau apa? Tunggu. Aku bisa buktikan jati dirinya. Halo teman-teman, aku di sini. Vicky, bukannya katamu akan menemui investor penting dengan bos? Kok kamu ada waktu di sini? Ketua kelas, kita akan temui investornya di restoran ini. Rapat kita jam 8, jadi aku mampir dulu. Suasananya aneh. Apa terjadi sesuatu? Vicky, tepat waktunya kamu datang. Dia mengaku sebagai ketua Sky Group, tapi dia tidak mau mengaku ketahuan. Dia anggap kita bodoh? Bill, kamu gila. Berani-beraninya mengaku ketua Sky Group? Bill tidak berbohong. Dia benar ketua Sky Group. Masa iya dia ketua Sky Group? Aku dan Kate bisa membuktikan. Dora, kalau tidak salah, Bill Oxford pacarmu. Kan? Aku tahu kamu berbohong untuk menyelamatkannya, tapi yakin Bill bukan ketua Sky Group. Kenapa kamu yakin sekali? Karena investor yang akan kita temui adalah ketua Sky Group. Kalau Bill benar ketuanya, mana mungkin datang ke reuni ini? Aku hampir tertipu olehnya. Dora, si cantik kelas, berbohong untuk Bill, seperti bunga indah di tumpukan kotoran. Dora, kau hampir menipuku. Sudah kuduga, awalnya kau diam saja, tapi kau lindungi dia saat mau dipukuli. Jadi, dia pacarmu. Bill, apa yang kau lakukan sampai si cantik kelas mau membohongi? Demi Dora, tak perlu kau berlutut. Cukup minta maaf, lalu selesaikan semuanya. Maafin Tuan kesalahan. Para teman, aku dan Dora sudah putus maaf, jangan kaitkan kami. Aku ketua grup langit, jadi takkan ku minta maaf. Sudah Bill, aku tidak berdebat. Tapi kau keterlaluan. Kau kira aku takkan memukulmu? Sudah aku jelaskan, percaya atau tidak. Bill, kalau tidak kuajari pelajaran, kau takkan paham arti terima kasih. Teman-teman, tahan dia. Tidak. Jangan sakiti Bill.
membela Bill sekarang, pasti dia tersentuh. Dora, kita selesai, tak butuh bantuanmu. Bill, kau keterlaluan. Dora membantumu karena baik hati, tapi kau balas dendam begini. Masih pantas disebut pria. Bill, kau sungguh tak tahu terima kasih. Menganggap kebaikan sebagai niat jahat, benar-benar tak tahu diri. Dora sangat menyayangimu, tapi kau tak layak mendapatkannya. Bill, niat Dora baik. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Segera minta maaf padanya. Kebaikan? Kebaikan macam apa itu? Sudah cukup, Bill. Dora membelamu, tapi kau malah bicara kasar padanya. Pria tak punya hati sepertimu. Dora, brengsek ini tak layak dibantu. Dora, minggir. Aku harus memberinya pelajaran. Jangan sakiti Bill. Bill, lihat bagaimana Dora memperlakukanmu. Lihat dirimu sendiri. Bagaimana kau memperlakukannya. Tidak merasa bersalah? Pinky maksudnya, kau tak tahu sama apa yang terjadi antara kami. Apa hakmu mengomentari dan menghakimi? Berani berbuat tapi tak mau dibilangi. Dora, brengsek ini pasti sering menyakitimu. Jika ada keluhan, katakanlah. Hari ini kami, teman sekelasmu, akan membelamu. Kami akan membelamu. Dia tak bersalah padaku. Dora, kau masih tetap membantunya? Tidak, harus kuhajar dia hari ini. Kenny, dia benar ketua Sky Group. Kau tak boleh sentuh dia. Kita tak bisa tanggung risikonya. Sial, kalau dia ketua Sky Group, berarti aku suami Dora. Ini ku peringatkan kau, hina orang tuaku lagi, bayarmu lebih mahal. Bill, sentuh aku. Kau kubunuh. Kenapa kalian diam saja? Hajar dia. Pikir baik-baik. Kalau aku benar ketua Sky Group, sanggupkah kalian tanggung risikonya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma mau menakut-nakuti. Serang saja. Dasar para pecundang. Tuan Alexander, apa Bapak ada? Tuan Alexander, saya perlu bantuan Bapak. Ada penipu mengaku ketua Sky Group, boleh pinjam pengawal untuk menghajarnya? Bapak akan datang sendiri? Bagus. Saya tunggu di ruang 303. Bill, Tuan Alexander segera datang. Pengawalnya sangat tangguh. Hari ini kau takkan lolos. Kalau pintar, segera berlutut minta maaf. Atau hadapi akibatnya. Sayang, di mana kamu? Aku sudah sampai. Sayang, aku di ruang privat 303. Ada orang dari perusahaanmu bikin masalah di sini. Segera urus ini. Ada yang berani buat masalah di hadapanmu. Baik, sebentar lagi aku ke sana. Bill, teruslah berakting. Mau kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. Nanti kita lihat berani tidak saat bos Vicky datang. Kenapa begini? Kita semua teman sekelas. Perlukah bersih tegang seperti ini? Ketua kelas, salahkan Bill si brengsek itu. Dia pura-pura jadi direktur Sky Group. Tidak tahu terima kasih ke Dora, lalu memukul Kenny. Banyak perbuatan jahatnya. Sekarang masih berani pamer. Kalau hari ini tidak kita beri pelajaran. Ya, aku tidak akan maafkan perbuatannya. Ya, hari ini harus kita hukum. Lihat apakah masih berani bersikap sombong. Bill, kalau kau salah, minta maaf dan terima hukuman. Ku beri kesempatan terakhir, berlutut, dan minta maaf tulus ke Dora, Kenny, dan semua teman sekelas. Mengingat kita teman sekelas. Bisa kubujuk Tuan Alexander untuk lebih lunak nanti. Jika tidak, dia tidak akan mengampuni. Vicky, kau akan menyesal karena kesombonganmu. Bill, sampai sekarang masih keras kepala. Siapa berani mengaku direktur Sky Group? Ten Alexander, itu dia. Dia pura-pura jadi ketua Sky Group. Beraninya. Seseorang, tangkap dan beri dia pelajaran. Tunggu. Aku takkan biarkan kalian sakiti Bill. Kalian harus lewati aku dulu. Bill,
Aku sudah berusaha keras. Meski kau tak punya hati, kau seharusnya tersentuh. Dora, berhenti berakting. Kau kira aku tak tahu rencanamu? Minggir. Bill, kau salah paham. Sakit melihat orang lain sakiti kau. Aku benar-benar ingin lindungi kau. Apa aku butuh perlindunganmu? Dora, sadarlah, dia tak layak dibantu. Cepat bertindak. Tunggu. Anda TN Alexander kah? Sebagai kepala perusahaan, masih percaya sepihak saja, tidak takut. Jika aku benar ketua Sky Group, masih mau investasi. Ten Alexander, jangan percaya bohongnya. Ketua Sky Group rencananya akan temui Anda. Mana mungkin datang ke reuni kelas? Dia penipu. Memang benar, tapi Lalu kenapa ragu? Silakan saja. Mari lihat siapa berani sentuh dia. Akan kulihat siapa yang berani sentuh dia. Nyonya Abel, apa yang membawa Anda ke sini? Aku sedang mencari seseorang. Nyonya Abel, Anda bisa hubungi saya. Mengapa jauh-jauh datang? Kau terlalu berpikir. Bukan untukmu. Jika bukan aku, apakah kau datang untuknya? Nyonya Abel, Nyonya Abel, apa bajingan ini nakal? Katakan, akan kuhabisi dia. Bukan, Nyonya Abel, seharusnya pukul dia. Bukan aku. kau sebut suamiku bajingan. Tidakkah pantas kau ditampar? Suami? Dia suamimu? Bill adalah suamiku. Ya ampun. Bill, suami CEO Heaven Group. Tunggu. Bukankah suami CEO Heaven Group? Anak orang terkaya? Benarkah Anda Chairman Sky Group? Ya benar. Bill, maaf, Tuan Oxford. Aku tak mengenalimu. Maafkan aku telah menyinggung. Kita kan teman sekelas, maafkanlah kali ini. Kenny, aku katakan. Bahkan jika kau merengek-rengek, aku akan maafkanmu. Kenny, kau dipecat dari Heaven Group. Tuan Alexander, Dasar sombong, kau hampir membunuhku. Cepat sujud dan minta maaf ke Tuan Oxford. Tuan Oxford, saya tahu salah. Saya tak seharusnya bicara seperti itu. Ini salah saya. Mohon maafkan dan kasihani saya. Tuan Forrest, saya gagal mengawasi hingga si bodoh ini menghina Anda. Saya minta maaf. Silakan hukum si bodoh ini sesuka Anda. Saya tak akan protes. Tuan Alexander, Kulina, dengan orang sombong seperti ini, kerjasama kita mungkin terancam. Tuan Oxford, saya mengerti. Vicky, kamu dipecat. Besok tak perlu datang kerja lagi. Tuan Alexander, jangan perlakukan saya begini. Tuan Alexander, Pergi. Tuan Forrest, tolong bantu saya demi pertemanan sekolah kita. Bujuk Tuan Alexander jangan pecat saya. Saya tak bisa kehilangan kerjaan ini. Vicky, sudah saya bilang, sombonganmu akan kau sesali. Saya menepati janji. Bill, kita semua teman sekelas, tak perlu seperti ini. Tenang, ketua kelas. Saya tak akan ganggu yang lain. Tapi pertemanan kita selesai di sini. Ayo pergi. Bill. Kita hancurkan kesempatan emas. Oh, dia Tina Alexander. Ada di base dia sampai dengan baik. Tin, Oxford, terima kasih memberi kesempatan. Saya tak akan mengecewakan. Kami tunggu kontribusi Anda. Alexander, permisi. Silakan. Sayang, aku mau ke kamar kecil. Tin Alexander, silakan duduk. Baiklah.
Bill, aku perlu bicara denganmu. Dora, aku tak mau bicara denganmu. Bill, aku salah. Beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Aku bersumpah, akan kusediakan seluruh waktuku untukmu. Dora, cukup sudah. Aku sudah menikah, jika kau terus mengganggu, jangan salahkan aku jadi kasar. Perusahaanku hampir bangkrut. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Apa kau tega lihat aku kehilangan segalanya? Dora, ini semua terjadi karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Tidak. Bill, aku tahu kau masih peduli. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan lagi. Lepaskan. Dora, kalau kau ganggu suamiku lagi, akan kutemui kau setiap kali. Ayo pergi, sayang. Julia, kau merebut Bill dariku. Sialan kau. Julia, pergi ke neraka. Apa Tuan Forrest baik-baik saja, Nona Abel? Dia baik-baik saja, Terima kasih. tidak masalah. Dora, kau sudah gila. Wanita ini merebutmu dan semua yang milikku. Kau sungguh tak tertolong. Tuan Alexander, bawa dia ke departemen yang benar. Baik, urus ini, Tidak, bawa dia. kau tak boleh membawaku pergi. Bill Oxford. Kau baik-baik saja, sayang. Apa tadi menakutimu? Aku baik-baik saja. Tapi aku tak yakin apakah bayi ini takut. Kau hamil, Aku ke dokter hari ini, dan aku hamil. aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah.